Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran 8 tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Namun sebelum itu, sebagaimana biasanya, mari kita buka pembelajaran pada kali ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang kemudian disambung dengan surah An-Nas sampai dengan surah Al-Zalzalah. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ini akan ditampilkan video bacaan surah An-Nas sampai dengan surah Al-Zalzalah. Silakan diikuti dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin,
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Baik anak-anakku sekalian, berikut ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang arti sederhana. Akan Bapak bacakan, silakan disimak dengan baik. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Hidup sederhana adalah di antara berlebihan dan kikir. Orang hidup sederhana, mereka tidak berlebihan. Mereka membelanjakan yang mereka butuhkan. Mereka membeli apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak segan memberikan apa yang mereka miliki. Dalam artian mereka tidak kikir, tidak pelit. Jadi, hidup sederhana adalah di antara berlebihan dan kikir. Yaitu suka menghambur-hambur uang, suka membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian mubadzir, dan memiliki sifat yang bakhil atau kikir. Kikir atau pelit di sini diartikan dia terlalu sayang dengan sesuatu yang dimiliki, dia tidak mau berbagi hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya contoh ketika dia memiliki makanan, dia tidak mau berbagi dengan teman. Bahkan dia sengaja untuk memakan makanan tersebut di tempat yang tersembunyi. Jangan sampai ada orang yang tahu kemudian meminta makanan itu. Nah, itulah yang disebut dengan kikir. Sementara hidup sederhana tidak demikian. Hidup sederhana dia tidak kikir. Ketika dia memiliki makanan dia juga berbagi. Ketika dia tidak memiliki makanan, dia membeli semampunya, tidak memaksakan diri untuk membeli yang mahal-mahal. Misalnya ada anak memiliki uang jajan sebesar Rp5.000. Dia tidak langsung menghabiskan 5.000 hari itu juga, tapi dihabiskan 2.500 atau 2.500 untuk membeli jajan dan sisanya bisa ditabung. Kalau seandainya pada hari itu dia terpaksa untuk menghabiskannya, untuk menghabiskan uang 5.000 tersebut tidak menjadi masalah asal yang dibeli adalah hal-hal yang bermanfaat. Misalnya uang 5.000, 2.500 untuk beli jajan dan 2.500 untuk membeli pensil karena kebutuhan untuk menulis. Itu tidak menjadi masalah. Itu bukan dikatakan orang yang berlebihan karena yang dibeli adalah sesuatu yang bermanfaat. Atau misalnya dia punya uang 5.000, yang 2.500 untuk jajan
yang 2.500 dia niat untuk bersedekah, itu juga tidak menjadi masalah. Karena harta yang dimiliki tidak untuk berfoya-foya atau dihambur-hamburkan dengan sia-sia, tapi untuk dimanfaatkan untuk orang lain. Inilah arti sederhana menurut Al-Quran, yaitu tidak berlebihan dan juga tidak kikir atau pelit. Kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin umat Islam. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipi mulia beliau. Begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebuah kisah lain yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW tidak memiliki suatu apapun untuk dimakan, beliau mengganjal perutnya dengan sebuah batu. Batu tersebut diikat di pinggangnya untuk mengganjal perutnya agar tidak terasa lapar. Padahal beliau adalah pemimpin umat Islam yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Tapi beliau memberikan contoh yang sangat luar biasa. Beliau tidak berfoya-foya, beliau tidak berlebihan, beliau tidak boros, beliau juga tidak pelit. Beliau selalu menyisihkan harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain. Walaupun harta tersebut katakanlah adalah satu-satunya yang beliau miliki. Begitulah kesederhanaan Rasulullah SAW yang patut kita teladani dan kita contoh. Keuntungan hidup sederhana. Keuntungan sederhana antara lain seperti berikut. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala tentunya. Hidup sederhana adalah hidup yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengamalkan hidup sederhana, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pahalanya? Tentu nanti ia akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. Orang yang hidup sederhana berarti dia telah melawan godaan syaitan. Syaitan mengajarkan kita agar kita hidup boros. Apa yang kita miliki saat ini harus dihabiskan saat ini. Itu adalah ajaran syaitan. Ketika kalian punya uang 10.000, maka 10.000 itu harus habis pada hari itu juga. Itu adalah ajaran syaitan. Entah itu buat beli apa saja, bermanfaat ataupun tidak. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Anak-anakku sekalian, tentu ketika kita melihat orang yang pelit dan orang yang boros, kita tidak suka. Kenapa demikian? Karena orang yang boros itu tidak bisa mengatur pola hidupnya. Dia punya uang 10.000, dihabiskan di hari itu juga. Kemudian pada hari yang lain ketika dia butuh uang, dia tidak punya tabungan. Dan orang yang pelit juga demikian. Orang yang pelit akan dibenci banyak orang. Karena tentu kita tidak suka, tidak senang memiliki teman yang terlalu pelit. Dia tidak pernah berbagi, makanan dimakan sendiri. Ada teman yang pinjam pensil pun dia tidak meminjamkan.
Nah, oleh karena itu mari kita berusaha untuk hidup sederhana agar kita dicintai banyak orang. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Kenapa demikian? Karena dia hidup apa adanya. Dia memiliki uang, dia bisa membelanjakan sesuai kebutuhan. Dia tidak memiliki uang, dia akan bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan. Jadi orang sederhana itu tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, dan dia hidup apa adanya. Nah, penyakit resah dan gelisah ini biasanya ditimpakan kepada orang-orang yang terlalu boros. Karena dia terlalu boros, punya uang 10.000 dihabiskan sehari, besoknya dia bingung. Mau beli tapi uangnya sudah habis pada hari sebelumnya. Penyakit resah gelisah ini juga menimpa kepada orang-orang yang pelit. Dia selalu khawatir akan hartanya, akan barangnya. Dia khawatir barang itu diminta orang lain. Dia khawatir barang itu hilang. Dia khawatir barang itu akan rusak dan lain sebagainya. Resah gelisah ini adalah penyakit yang menimpa orang-orang yang boros dan menimpa orang-orang yang pelit. Kemudian yang kelima adalah orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Ini yang paling penting. Ketika kita melihat orang-orang yang hidup glamor, orang-orang yang hidup boros, orang-orang yang hidup berfoya-foya, dia akan bingung ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Ketika dia ingin sesuatu, tapi dia tidak punya tabungan, dia tidak punya uang lebih untuk membelinya, maka dia memiliki rencana untuk mengambil harta orang lain atau mencuri harta orang lain. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Karena dia sudah terbiasa dengan hidup boros. Lihatlah para koruptor, orang-orang yang suka korupsi pun demikian. Mereka hidup dengan sangat boros sekali. Maka ketika uang yang dimilikinya tidak pas, tidak cukup atau kurang, dia berusaha untuk mengambil hak orang lain. Dan akhirnya dia akan menanggung akibatnya ketika orang tersebut diketahui oleh pihak yang berwajib. Mereka harus masuk penjara dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Orang-orang yang korupsi itu muncul karena dia hidup tidak sederhana. Nah, perhatikan obrolan dua anak di bawah ini. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir. Wah, banyak uangmu. Iya, ada sisa jajan. Nah, ini Dedi dan Amir ketemu di jalan, kemudian si Amir bertanya kepada Dedi, mau kemana? Kata Dedi, dia pamit mau main game. Wah, banyak uangmu, kata Amir. Iya, jawab Dedi, ada sisa jajan. Nah, Dedi ini adalah contoh orang yang tidak sederhana. Dia boros. Dia memiliki uang sisa jajan, tapi dihabiskan pada hari itu juga hanya untuk main game. Apa manfaat main game? Manfaatnya tidak ada. Tapi dia jelas menghabiskan waktu kita sia-sia, dia jelas menghabiskan uang kita sia-sia. Kemudian si Amir ini menasihatinya. Mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung, kata si Dedi. Jadi kamu suka boros, kata si Amir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan boros itu saudara setan. Kemudian si Dedi menjawab, oh gitu ya. Kalau begitu aku tidak akan boros lagi. Nah, teman ini menasihati kepada temannya yang lain yang suka hidup boros. Dia dinasihati dengan baik, dengan cara yang baik, bahwasanya hidup boros adalah saudaranya syaitan. Sebagaimana di dalam firman Allah yang berbunyi, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27.
Jadi orang yang mubadzir, orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi teman atau saudaranya setan? Tentu jawabannya tidak. Kalau kita tidak mau menjadi teman atau saudaranya setan, maka janganlah kita hidup boros. Aku harus bisa sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan membiasakan makan minum sederhana, tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja, membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan, seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai hidup sederhana, dimulai dari sekarang. Kenapa demikian? Karena itu untuk melatih diri kita agar kelak ketika kita dewasa terbiasa hidup sederhana dan hidup kita menjadi tentram dan aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berusaha selalu hidup dalam kesederhanaan. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita, agar kita senantiasa berjalan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.